Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yuli dari Rumah Sakit Saudi Arabia. Kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Saudi Arabia menjadi pegawai negeri di pemerintahan Rumah Sakit Saudi Arabia. Memang dulu saya bekerja di Karolus, tapi sudah 16 tahun saya bekerja di sini. Keadaan di sini sama dengan di Indonesia karena jumlah pasien dengan positif COVID-19 juga nggak beda jauh dengan Indonesia dengan Saudi Arabia yang saya lihat dari statistik ya. Jadi memang kita saat ini harus disiplin, kita harus bisa belajar untuk mentaati peraturan dari pemerintah, untuk stay di rumah, untuk mengisolasi diri sendiri bila kita sakit. Jadi tolong kalau di rumah jaga kebersihan, jaga pola makan, jaga istirahat, dan jangan lupa berdoa dan melakukan hal-hal positif selama kita diam di rumah. Memang ini tidak gampang ya, karena keadaan sekarang juga sudah banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, juga mereka sudah menangis karena kebutuhan yang semakin meningkat, lalu juga bantuan pemerintah yang tidak sampai-sampai, ya ataupun yang tidak cukup seperti itu. Tapi mungkin kita bisa galakan pertolongan, bantuan tetangga satu dengan tetangga yang lain. Misalnya rumah saya, perhatikan rumah yang satunya, mereka tidak punya makanan, kita memberikan makanan. Atau mereka memang harus diisolasi, kita yang akan mencukupkan kebutuhan mereka semampu kita ya. Nggak perlu yang mewah-mewah, mungkin sarapan dengan hanya telur atau dengan apa gitu. Yang penting kebutuhan mereka, nutrisi mereka terpenuhi. Dan mereka tidak tidak harus keluar untuk mencari kebutuhan mereka. Jadi kita bisa saling gotong royong, yuk kita bangun gotong royong kita lagi untuk kita bisa menuntaskan wabah COVID-19 ini sampai kita bisa benar-benar menemukan obat yang manjur, ampuh, yang memang Tuhan pakai untuk bisa bisa menyembuhkan secara total COVID-19 ini. Dan ini kan karena memang penularannya melalui droplet, melalui udara, jadi ya memang kita dibutuhkan untuk bisa saling menjauh satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya memang kalau di dalam rumah kita satu orang itu harus pergi keluar untuk membeli kebutuhan, untuk membeli apapun. Jadi kalau setelah pulang usahakan mandi, ganti baju yang bersih, semua barang yang dibawa dari pasar jangan disentuh oleh orang-orang sekitar rumah, dilap dulu dengan lap yang sudah diberikan cairan disinfektan seperti Clorox atau apa gitu ya, plastiknya ya. Lalu kita buka dengan sarung tangan, terus kita ganti sarung tangannya sebelum kita menyentuh bahan makanan, lalu kita keluarkan satu persatu bahan makanannya. Plastik yang sudah dipakai itu kita buang di tempat sampah, lalu kita mandi, ganti baju dan sebagainya setelah kita mencuci semuanya ya. Nah, terus juga usahakan untuk saat ini mungkin lebih baik untuk memakai debit ya kalau belanja. Tapi kan kalau belanja di pasar tradisional ada yang bisa, ada yang enggak ya. Tapi kalau misal kita belanja kayak di TikTok atau di Carrefour kan bisa pakai online ya, untuk menghindari penularan daripada virus COVID-19 melalui uang kembalian seperti itu. Oke, itu aja selingan saya. Jadi yuk kita bangun lagi kegotong royongan kita untuk bantu satu dengan yang lain, tetangga kita sebelah, lalu yang sebelah menolong yang sebelah lagi. Jadi bisa saling mencukupkan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Semoga situasi ini bisa cepat kembali normal, cepat kembali pulih, dan kita bisa bekerja apalagi di dalam rangka puasa menunggu hari raya Idul Fitri, hari baik. Semoga dengan ibadah puasa teman-teman semua, juga doa-doa kita semua, seluruh bangsa Indonesia, kita bisa bangkit kembali, kita bisa memulihkan keadaan ini, situasi ini karena epidemik daripada COVID-19. Dan tolong bantu kami tenaga kesehatan untuk kalian bisa stay di rumah supaya pasien tidak meningkat, karena juga cukup sulit untuk kita yang tenaga kesehatan bekerja di rumah sakit kalau pasien kita semakin meningkat, sedangkan kebutuhan daripada masker, kebutuhan daripada sarung tangan, daripada hazmat ataupun gaun disposable, terus juga obat-obatan yang sangat minim, itu juga sangat susah ya. Kita
jadi serba salah sebagai tenaga kesehatan. Jadi tolong sekali lagi, stay di rumah, please disiplin, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat, dan untuk bapak-bapaknya yang mungkin kebiasaannya merokok, tolong dihentikan supaya kita tidak, karena kan kita diam di rumah ya, tidak boleh keluar, stop untuk merokok supaya anak-anak kita juga tidak menjadi perokok pasif atau keluarga kita yang lain, supaya kita sama-sama sehat, sama-sama berjuang untuk situasi saat ini, dan Tuhan boleh berkati situasi ini boleh segera berakhir, boleh kembali pulih seperti semula, dan teman-teman semua yang bekerja dapat kembali bekerja dan dapat mendapatkan pekerjaannya kembali. Oke, yuk semangat dalam situasi Ramadan, dalam situasi untuk berjuang untuk melawan penularan COVID-19 dan memutus mata rantai. Tolong kalau bisa nggak usah pulang kampung. Oke, yuk kita mulai. Kita pagi ini ketemu untuk membahas BNI Sekuritas ya, yang sebenarnya sih sekuritas itu banyak, ada BCA, ada BNI, atau perusahaan-perusahaan yang lain yang bukan pokoknya banyak yang untuk sekuritas ya. Tapi kebetulan karena saya nabungnya di BNI, jadi saya membuka BNI Sekuritas. Ini juga baru saya mulai karena saya juga baru lihat, saya juga baru nyadarin juga. Memang sudah saya dengar sih lama untuk tabungan saham, tapi saya berpikir itu mungkin kan untuk orang-orang kaya seperti itu. Ternyata setelah saya buka, saya nonton juga tutorialnya di YouTube, banyak kan ya yang ahli-ahli itu membahas, cukup baik dan cukup bagus untuk kita, dan juga modal nggak perlu besar. Kalau memang kita punya modal sedikit, sisa uang sedikit setiap bulannya, itu bisa kita sisihin. Yang penting kita rutin, disiplin setiap bulannya membeli saham tersebut, dan kita juga harus melihat kondisi daripada perusahaannya ya. Jangan asal milih, ini murah nih, tapi perusahaannya jelek, ya sama aja bohong. Jadi kalau yang saya pelajari dari tutorial pembahasan yang di YouTube itu, yang dari pakarnya itu, kita itu jangan melihat harga, jangan melihat ini harganya lagi turun nih, kita beli nih, plok lagi turun. Terus tapi pondasi perusahaannya itu jelek gitu loh. Nah, kita juga harus ngelihat pondasi perusahaannya, dia bagus enggak perkembangannya untuk masa depan seperti itu. Terus dia rutin nggak memberikan dividen kepada kita setiap tahunnya, karena kan ada tuh yang termasuk daripada 10 company yang memberikan dividen terbaik setiap tahunnya, dan salah satunya itu BCA, BMRI, Bank Mandiri ya. Terus juga Indofood, Unilever. Kan kalau Unilever itu semua orang pakai Rexona, semua orang pakai Pepsodent, semua orang pakai sabun colek seperti itu ya yang mereka hasilkan. Nah, itu cukup baik memberikan dividennya yang saya ketahui ya dari beritanya. Jadi karena saya sih modalnya nggak banyak, sedikit aja. Jadi saya memulai dengan membeli saham daripada bank. Salah satunya itu adalah Bank BCA, lalu Bank BRI, Bank Mandiri, lalu juga saya mengambil Astra, terus juga tambang batubara PTBA karena cukup murah dan cukup terjangkau, tapi juga pondasi perusahaannya itu baik, perkembangannya baik, setiap tahun dia rutin memberikan dividen. Lalu juga ada perusahaan tambang itu ITMG, cuman harganya juga cukup lumayan, tapi 6.000 masih bisa kita terjangkau, 6.000 lebih ya. Jadi kalau misalnya satu stok yang 1 lembar, karena 100 lembar, karena kan kita nggak bisa beli 1 lembar nih, aku mau beli 1 lembar nih harga 6.000, nggak bisa. Kita harus beli 1 stok yang jumlahnya 100 lembar. Jadi kalau misalnya harga saham BCA itu 26.000 lebih, berarti tiap bulannya kita harus menyisihkan untuk membeli saham itu 2.600.000 lebih ya, karena kita harus rutin setiap bulannya membeli satu. Setahun kita udah bisa dapat 12 stok, yang artinya setahun itu 12 kali 100 berarti 120 lembar. Kalau misalnya kenaikannya itu cukup lumayan ya, satu lembarnya misalnya 2.000, itu udah berapa keuntungan kita. Terus dividennya juga berapa. Jadi terus juga bukannya kita beli nanti kalau saat untung kita jual, jangan terlalu cepat juga untuk menjual, karena kita nggak akan melihat benefitnya untuk kita seperti itu untuk dividennya ya.
Jadi untuk jangka panjang mungkin 5 tahun, 10 tahun seperti itu. Memang sulit kalau misalnya kita nggak belajar untuk disiplin. Jadi di sini memang butuh kedisiplinan kita ya, untuk kita bisa menabung, untuk kita bisa nggak menarik atau menjual saham kita. Terus juga jangan mentang-mentang turun, jangan lagi ini naik, ntar aja deh nunggu turun, jadi ntar sok akhirnya kita lama-lama juga nggak beli. Jadi kalau menurut yang saya pelajari di YouTube itu, kita tuh pakai kacamata kuda, nggak perlu lihat itu harganya berapa, ininya berapa, yang penting kita tahu tuh dasar perusahaannya, pondasi perusahaannya tuh bagus, kuat, seperti itu, seperti BCA, terus juga Astra, Gudang Garam, Sampurna, itu kan kuat ya. Memang yang untuk rokok-rokok sekarang kan memang lagi ada gosip-gosip nih membawa virus COVID-19 seperti itu, jadi memang agak menurun, tapi belum tentu juga perusahaannya menurun ya. Jadi jangan dilihat harganya, kita beli sesuai dengan pondasi perusahaannya. Kalau memang bagus ya kita beli seperti itu. Terus untuk ini selama COVID-19 ini ada perubahan waktu perdagangan ya, sejak tanggal 28 bulan 3 2020 ya. Jadi ini perubahan perdagangannya ini melalui Bursa Efek itu dibuka pada sesi pertama ya, free openingnya itu jam 8.45 sampai dengan jam 8.55. Lalu pembentukan harga pembukaan pukul 8.55 sampai jam 8.59. Lalu untuk sesi pertama itu dibuka jam 9 jadi sampai dengan jam 11.30. Jadi dari sesi pertama ini teman-teman bisa beli ya, bisa membeli saham, bisa menjual saham seperti itu. Jadi kita bisa beli pada saat sesi pertama, jangan beli saat break atau tutup, karena itu pasti akan di reject ya. Jadi kalau misalnya mau melakukan transaksi pembelian saham atau penjualan ya pada pukul 9 sampai jam 11.30. Lalu break dan sesi keduanya itu dilanjutkan pada jam 1:30 siang sampai dengan jam 14.49.59 waktu Bursa Efek ya, sesuai dengan waktu mereka. Lalu pembentukan harga penutupan itu jam 15 atau jam 3 sore 01 sampai jam 3 sore lewat 4 menit 59 detik. Lalu post closingnya itu jam 15 lewat 5 atau jam 3 lewat 5 sampai dengan jam 3 lewat 15 ya. Lalu pasar tunai untuk sesi pertama itu jam 9 sampai jam 9.30. Jadi teman-teman bisa beli saham yang memang teman-teman inginkan ya. Terus untuk sesi yang keduanya jam 1:30 sampai jam 3.15. Oke. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum punya tabungan saham, mudah sekali untuk membukanya teman-teman. Kalau tergantung teman-teman mau melewati BNI, BCA, BRI, mau melewati perusahaan sekuritas yang lain yang teman-teman mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, boleh aja, tapi kita juga harus lihat mana sih sekuritas yang baik untuk kita ya. Nah, karena kebetulan saya nabung di BNI, saya jadi buka di BNI. Caranya cukup gampang. Untuk buka tabungan saham di BNI Sekuritas nggak perlu teman-teman punya rekening, tapi mungkin lebih baik kalau teman-teman tuh punya rekening di BNI, jadi prosesnya itu juga lebih gampang ya. Nggak teman-teman kalau buka secara online itu nggak perlu men-scan ulang kertas yang harus kita tanda tangani dan kita kirim lagi ke BNI Sekuritas. Tapi kalau teman-teman sudah punya tabungan, teman-teman hanya ngisi lalu melampirkan fotokopi daripada identitas kita, baik paspor ataupun KTP, lalu foto kita saat memegang identitas kita, lalu juga kertas yang sudah kita tanda tangani lalu kita scan ya. Jadi jelas gambarnya, nanti saya akan jelasin gimana kita mendownload untuk scanner di Android ataupun di iPhone kita. Itu sangat gampang, jadi nanti kita jelaskan ya. Nah, untuk saat ini saya membahas ini untuk pembukaan rekening baru di BNI Sekuritas. Jadi teman-teman bisa melakukannya secara online, bisa melakukannya secara secara
personal, ketemu dengan orangnya ya. Jadi teman-teman bisa datang ke BNI Sekuritas langsung, alamatnya juga lengkap, teman-teman bisa cari di Google. Untuk daerah Jakarta Timur yang saya tahu itu ada di Pondok Bambu, Duren Sawit. Untuk BNI Sekuritas teman-teman bisa datang ke sana dengan membawa persyaratan tentunya, yaitu KTP, lalu juga pas foto mungkin ya diperlukan. Saya nggak tahu karena saya bukanya secara online, kebetulan juga karena saya jarak jauh. Jadi ini cukup bagus untuk teman-teman, terutama teman-teman kita seperti saya, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini cukup baik supaya uang yang kita hasilkan itu nggak bercecer, nggak hilang begitu aja setelah kita bertahun-tahun kerja terus pulang 10 bulan sekali. Uang kita habis begitu aja. Jadi lebih baik teman-teman bisa tabungin di tabungan BNI Sekuritas ya. Teman-teman bisa buka secara online, secara non online. Oke, kalau misalnya teman-teman punya BCA bisa buka di BCA. Terus kalau punya BRI bisa buka di di BRI ya. Terus bisa telepon langsung ke nomor telepon ini nih. Cuma cukup susah ya, kemarin saya coba telepon cukup susah, cukup memakan pulsa karena dari mesin dialihkan ke sini dan belum tentu dijawab seperti itu ya. Jadi ya lebih baik kalau misalnya teman-teman pas liburan langsung, kalau memang belum punya internet banking, nanti pas pulang coba dibuka, coba diurus, langsung buka BNI Sekuritasnya, tabung uangnya dengan baik untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan juga keluarga kita, juga untuk bisa bantu orang lain. Oke, yuk gimana sih cara buka untuk untuk tabungan saham BNI Sekuritas? Oke. Teman-teman, untuk buka tabungan rekening saham ini cukup gampang. Kalau teman-teman punya internet banking, kita tinggal buka, masuk ke Google atau ke Safari. Kalau yang punya iPad, itu kita bisa buka website resmi dari BNI, www.bni.co.id ya. Oh ya, diingat juga kalau misalnya ada email atau pesan atau apa, mereka minta segala macam tentang informasi tentang rekening kita, jangan dikasih ya. Oke, jangan percaya kalau misalnya teman-teman menang sesuatu atau apa. Cari informasi yang benar, kita telepon banknya, benar nggak ada undian seperti itu ya. Jadi kita harus berhati-hati sekarang karena zaman makin tua, jadi makin banyak kejahatan, makin banyak kecanggihan-kecanggihan yang dapat mereka lakukan ya. Terus ini kita sudah download ya untuk BNI di www.bni.co.id. Jadi kita scroll. Oke, ini karena pakai iPad ya, kita scroll untuk kita lihat perusahaan anak daripada BNI, yaitu BNI Sekuritas, BNI Life, BNI Multifinance, BNI Remittance, BNI Syariah, BNI Asset Management. Oke, untuk yang BNI Life ini karena saya punya, itu untuk asuransi ya. Ini kita pergi ke BNI Sekuritas, kita klik aja. Oke, kita klik aja, kita tunggu loadingnya cukup lama sampai sakit gigi menunggunya, nggak juga sih ya. Jadi harus tetap semangat dalam menghadapi epidemi COVID-19 ini ya. Stay di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga istirahat supaya kita bisa menjaga keselamatan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih atau siapapun juga. Oke? Ayo dong. Lama nih. Oke. Nah, ini dia. Ya. Jadi untuk BNI Sekuritas ini kalau kita sudah klik ya, kita buka, nih akan ada seperti ini ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman butuh uang nih, misalnya urgent nih. Nah, kita bisa datang ke penggadaian dengan menggadaikan stok yang kita punya seperti itu. Nanti harganya berapa ya, penggadaian yang akan memberikan itu. Ya, terus saat kita punya uang kita bisa ambil lagi, kita bisa tebus ya. Jadi nggak perlu kita jual. Seperti emas sih sebenarnya ya. Kalau kita punya emas, kita bawa ke penggadaian, terus kita kita pinjam di penggadaian, lalu kalau kita punya uang kita tebus atau kita bisa cicil pelan-pelan seperti itu ya. Oke, come on.
Nih, ada tentang apa namanya, kalau teman-teman mau mengetahui tentang BNI Sekuritas bisa baca di tentang kami ya. PT BNI Sekuritas merupakan anak perusahaan dari PT BNI Negara Indonesia TBK yang bergerak di bidang pasar modal ya. Jadi bekerja sama juga dengan pasar bursa efek ya. Dan sudah di bawah pengakuan daripada OJK atau pengawasan OJK. Oke. Atau saya salah ngomong kali ya. Karena saya juga kurang ngerti sih sebenarnya. Tapi saya coba ngerti ya sesuai dengan kemampuan saya seperti itu. Oke. Ini dia BNI Sekuritas. Lalu untuk untuk kita bisa masuk ke nanti saat kita trending atau kita membeli saham, kita harus mendownload daripada Beyonce ataupun eSmart di di handphone kita, di handphone Android atau di iPhone atau di laptop atau di komputer. Ini kita bisa download ya supaya kita bisa melakukan transaksi dengan mudah untuk membeli saham, menjual saham, melihat perkembangannya. Tapi nggak perlu dilihat-lihat terus juga, nanti yang ada pusing ya. Kayak saya nih, saya nggak buka-buka udah berapa lama ya. Pokoknya saya beli, terus nanti saya buka lagi nanti bulan depan. Setelah gajian saya akan beli lagi ya. Jadi ada Beyonce nih, eSmartnya belum muncul ya. Ini Beyonce ya. Terus ada eSmart. Nanti kalau teman-teman mau membuka untuk rekening saham yang baru, ini di sini ya. Jadi di sini tuh ada home, ada tentang kami, layanan kami, hubungi kami, online trading, rekening. Jadi kita fresh di rekening. Oke, lagi loading lagi. Loading. Loh, mengapa gadai? Oh, tuh, ya. Saham-saham yang dapat digadaikan adalah saham LQ45 ya. Jangka waktu gadai saham minimal 15 hari, maksimal go hari dan dapat diperpanjang. Kredit yang diajukan minimal 1 juta sampai dengan berapa nih? Saya nggak tahu deh tuh, 5 miliar kali ya. Beban bunga yang dikenakan sebesar 15% per tahun, 360 hari ya. Ini yang kalau teman-teman butuh uang dadakan kali ya untuk di penggadaian ya. Sama dengan emas, jadi kita bisa gadein. Jadi ini benda gerak juga ya, bisa langsung kita uangkan ya kalau kita perlu. Tuh ya. Di sini dijelasin alur proses gadai saham, lalu juga ada download formulir permintaan kredit ya di penggadaian PT Persero. Bagus juga ya. Berarti karena kan kalau kita beli emas kita tabung nggak akan berkembang ya. Tapi kalau ini saham kan dia berkembang sekian tahun. Saham kita punya saham misalnya 10 stok ya, berarti kan itu 500 stok ya, 500 lembar. Berarti kalau satu lembarnya misalnya naik misalnya 1000 kali 500, kita keuntungannya berapa duit ya. Terus dividennya setiap tahun tuh berapa ya. Berkembang. Kalau kita nabung beli emas, perhiasan misalnya nih, kita gadein juga harganya turun. Terus kita jual juga harganya turun. Nah mendingan saham deh. Emas cukup yang kita pakai aja ya. Nggak perlu sampai kita harus yang nabung segala macam tuh kayak logam mulia ya. Logam mulia kan nggak kita tabung tapi diem aja tuh di tempat kayak inian prajurit yang diistirahatkan ya. Jadi ngaco deh, orang kita mau buka kok inian malah yang datang penggadaian. Sorry ya, nggak mau kamu. Nah, ini ya kalau kita klik di rekening nanti akan keluar tuh trial account atau trial pencobaan ya. Jadi teman-teman bisa coba untuk trending, tapi saya nggak trending ya. Saya pernah nyoba trending dengan dolar itu di di mana? AQSmart ya. Loss terus ya, walaupun itu bisa kita kontrol di forex ya. Tapi saya kalah terus tuh, makanya saya udah kapok deh. Karena modal kecil sih ya.
Terus untuk apa namanya, ada registrasi secara online, aktivasi reksadana, lalu reset password dan PIN. Itu kalau misalnya kita udah dapat jawaban daripada BNI Sekuritas secara melalui email ya. Jadi kita klik di registrasi online. Oke, di registrasi online. Lidah saya pendek jadi kalau ngomong tuh kurang jelas. Oke, kita klik aja di registrasi BNI Sekuritasnya di online-nya. Oke, nah kalau sudah muncul ini seperti ini. Formulir aplikasi pembukaan rekening. Di sini tuh ada untuk step 1-nya atau step 1-nya itu informasi dasar, lalu step 2 atau step 2-nya informasi tambahan, kuesioner untuk atau pertanyaan, step 3 itu kita harus isi semua ya sesuai dengan data pemohon yang ada ya. Misalnya nih saya akan isi ya. Saya juga baru buka sih 2 minggu yang lalu ya setelah gajian. Karena saya juga baru ngeh juga. Seperti itu ternyata bagus setelah saya nonton videonya. Nah Indonesia atau WNI atau Amerika atau apa ya. Nah nama depan misalnya. Nama depan bukan misal ya. Nama depan ya harus asli. Pokoknya nih yang ditandain tanda apa namanya, bintang-bintang merah ini harus diisi. Oke. Nama tengah. Cukup panjang nama saya. Nah, Jakarta, tanggal lahir. Tanggal lahir kita scroll di sini. Itu kelewat. Oke. Jumat. 70 Maret. Oke. Nah, ya. Oke, lalu kita isi ini nomor identitas kita sesuai yang apa namanya kita punya ya. KTP seperti itu. Nomor KTP-nya berapa kita isi. Oke. Lalu tempat diterbitkan di mana ya. Tempat diterbitkan kan yang pasti kan Jakarta kalau memang kalian bertempat tinggal di Jakarta ya. Kalau di Bandung seperti itu. Lalu tanggal penerbitannya juga harus diisi sesuai dengan KTP kita ya. Ini harus saya isi karena saya harus memberikan contoh. Tanggal penerbitan 29 Agustus 2018. Seumur hidup, karena kan KTP sekarang seumur hidup ya. Lalu agama kita ya. Terus pendidikan ya. Pendidikan kalian tuh apa? Bukannya karena ngelihat status pendidikan ya, enggak, terserah kalian mau isi ya. Terus tapi ini diharuskan isi nama ibu kandung. Oke, lalu status pernikahan, kalian sudah menikah atau belum, seperti itu. Ya, kalau sudah menikah kita isi, lalu nama pasangan kita siapa, seperti itu. Oke, terus nomor handphone yang bisa dihubungi, email yang memang apa namanya, yang bisa yang aktif ya emailnya ya. Terus alamat sesuai dengan tanda pengenal, lalu juga nama kelurahan, RT RW, nama kecamatan, provinsi, kota, kabupaten, negara, kode pos dan sebagainya, dan nomor telepon yang valid ya, yang bisa diituin. Lalu kita lanjut nih sini berikut ya. Oke. Ini yang step keduanya, setelah dari yang informasi dasar tadi kita isi semua, nama, nomor ID kita dan sebagainya ya. Terus alamat rumah, telepon yang bisa dihubungin, ini yang step keduanya. Teman-teman tinggal pilih mau reguler,
mau syariah atau apa. Kalau saya kebetulan reguler ya. Terus untuk yang data penghasilan teman-teman boleh isi sesuai dengan penghasilan teman-teman, lalu juga latar belakang pekerjaan, terus juga ini alamat perusahaan, nggak perlu pusing-pusing, isi aja alamat rumah kita ya, alamat rumah kita isi. Terus kalau data rekening bank pemohon ya, kalau misalnya nih nama banknya teman-teman BCA di luar dari BNI nggak masalah, nggak usah itu juga, nggak perlu juga kita punya rekening di BNI baru kita bisa buka tabungan sekuritas saham di BNI, enggak ya. Jadi kalau misalnya memang kayak saya punya tabungan BNI ya lebih baik karena kan lebih gampang jadinya ya. Terus nomor rekening jangan lupa kita taruh, lalu alamat perusahaan. Nah setelah itu baru kita ke berikutnya. Oke. Nah nanti kuesionernya nih atau pertanyaannya nih seperti ini, mereka sudah jawab sebenarnya ya untuk kuesioner step 3-nya tuh. Apakah Anda atau saudara atau anggota keluarga termasuk orang tua atau saudara kandung bekerja di PT BNI Sekuritas? Saya nggak punya. Jadi udah dijawab sama mereka nih. Apa Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga termasuk orang tua atau saudara kandung yang bekerja pada perusahaan efek atau perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek, Badan Pengawas Pasar Modal, dan lembaga keuangan? Saya nggak punya yang jelas. Terus apakah Anda mempunyai saudara atau anggota keluarga termasuk orang tua, saudara kandung sampai dengan derajat ketiga yang mempunyai status sebagai seorang karyawan dari perusahaan direktur atau mempunyai pengendalian pada suatu perusahaan publik atau kepemilikan terhadap saham yang dilarang? Saya juga kurang ngerti ini pertanyaannya apa ya. Saya tidak. Lalu apakah Anda mempunyai pasangan anggota keluarga atau termasuk orang tua, saudara kandung sekarang sebelumnya akan menduduki posisi atau sedang dicalonkan untuk suatu posisi politik, political expose person. Untuk politikal nih ya, saya nggak punya. Apakah Anda warga negara Amerika Serikat atau warga negara yang dari daerah teritori Amerika Serikat? Tidak. Apakah Anda merupakan pemilik green card atau kartu permanen residen termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku ya. Ini yang untuk warga asing. Apakah Anda memiliki domisili pajak di luar Indonesia? Saya nggak punya karena di sini nggak ada pakai pajak di Saudi. Apakah Anda dilahirkan di Amerika Serikat? Maunya sih seperti itu, tapi saya lahir di Jakarta. Apakah Anda memiliki alamat korespondensi atau PO Box di Amerika? Nggak punya, saya ada di Saudi. Apakah Anda memberikan surat kuasa atau kewenangan tanda tangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? Nggak punya tuh. Saya punya tanda tangan untuk Raja Saudi, King Salman. Apakah Anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? Tidak. Apakah Anda memiliki alamat in care of atau whole mail sebagai satu-satunya alamat? Ya, kalau enggak ya nggak usah. Oke. Jadi jawabannya memang sudah dijawab sama mereka semua. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini profil risiko. Berapa lama rencana jangka waktu investasi Anda? Kurang dari setahun, lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun, lebih dari 5 tahun. Kalau saya sih memang lebih dari 5 tahun. Karena untuk tabungan anak-anak ya, untuk keluarga. Jadi saya milih untuk jangka panjang seperti itu. Dan juga saya mudah-mudahan dapat dividennya baik dari BCA dan juga PTBA. Pokoknya kita berusaha untuk pilih yang saham-saham yang memang aman untuk investasi jangka panjang ya. Lalu tujuan investasi Anda apa ya? Ini tanya nih, kita harus jawab keamanan dana investasi, pendapatan atau keamanan dana investasi, pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang, dan pertumbuhan. Kalau saya sih kemarin jawabnya kalau nggak salah ya, ini ya pendapatan dan keamanan dana investasi, tergantung dari teman-teman ya. Lalu berapa besar tingkat resiko yang sanggup ditanggung? Yang jelas ya 0%. Siapa juga yang mau rugi 25 atau sekian ya? Pasti maunya 0%. Berharapnya, amin. Berapa besar porsi pendapatan Anda yang disisihkan untuk berinvestasi? Kalau saya sekitar boleh, mau kurang 10% boleh, mau 10-25 boleh, 26-50, lebih dari 50 juga boleh. Yang penting
sesuai dengan kemampuan kita nggak boleh memaksakan. Lalu kita juga akhirnya karena memaksakan kita pinjam sana sini, nggak perlu ya. Lalu bagaimana tingkat pengetahuan investasi reksadana Anda? Kalau saya sih rendah ya, saya 0 deh, zero. Oke, jadi ini total skornya setelah kita menjawab nih ya. Lalu moderat prioritas Anda dalam investasi lebih kepada pertumbuhan nilai, investasi yang relatif tinggi dan bersedia menerima risiko fluktuasi nilai investasi ya. Lalu di sini nanti ada lampiran nih. Nah, makanya kan saya bilang sebelum teman-teman untuk mengajukan rekening secara online, disiapin dulu nih foto KTP yang sudah kita siapkan, lalu foto diri dengan memegang KTP, lalu tanda tangan kita di kertas yang kita bisa scan ya. Misal contoh nih, yang ini di kertas kita taruh tanda tangan, terus kita scan. Nah, nanti kita choose filenya di sini ya. Kita choose file nih, contoh ya. Nih, bisa dari kita ambil foto secara langsung, bisa foto library atau simpanan kita, lalu iCloud Drive ya. Nanti tinggal dipilih aja sama teman-teman foto yang mana yang mau dipilih ya. Yang jelas KTP, lalu foto diri dengan memegang KTP dan juga tanda tangan. Tapi kemarin karena KTP saya tinggal di Indonesia pas kemarin saya pulang, jadi saya pakai paspor ya, paspor saya sama saya saat memegang paspor ya, boleh aja tuh, nggak masalah. Lalu setelah saya telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan pembukaan rekening efek di BNI Sekuritas, sehingga karenanya persetujuan tersebut merupakan alat bukti syah dan mengikat calon nasabah dan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi BNI Sekuritas dan calon nasabah seperti layaknya bukti tertulis atau seperti layaknya pemberian persetujuan dengan memberikan tanda tangan pada perjanjian pembukaan rekening. Lalu kita klik di sini ya. Kalau sudah kita isi semua, kita klik semua, baru kita simpan. Ya. Nah, oke. Ini karena formulirnya belum lengkap, jadi kalau misalnya sudah disimpan, terus nanti udah komplit, kita oke, terus kita submit ke BNI Sekuritas. Nanti mereka akan langsung ke meng-email kita kalau sudah ada jawaban dari BNI Sekuritas, kalau rekening kita sudah dibuka seperti itu, terus nanti kita cek ya setiap saat itu BNI Sekuritas kita setiap email kita lihat apakah sudah ada jawaban daripada dari BNI Sekuritas kalau rekening kita itu sudah dibuka. Jadi nanti kalau misal teman-teman sudah mendapatkan balasan dari BNI Sekuritas kurang lebih 1 hari ya, tapi pengalaman saya buka 2 kali, saya ngirim formulir tuh 2 kali, karena yang pertama saya tunggu tuh mungkin karena lagi pandemik COVID-19 jadi semua nggak bekerja atau gimana saya juga nggak ngerti ya. 2 minggu saya nggak dapat jawaban, saya kirim ulang lagi formulir yang tadi, saya isi lalu saya submit lagi ke BNI Sekuritas, lalu 1 hari saya langsung dapat jawaban ya. Nanti kalau setelah teman-teman dapat jawaban dari BNI Sekuritas melalui via email, mereka akan kirimin nih seperti ini di PDF foldernya. Nanti teman-teman bisa buka ya, teman-teman bisa buka di PDF-nya. Nanti nih ada ininya BNI Sekuritas, jadi teman-teman bisa print ya, ini ya. Isi suratnya sih hanya menjelaskan tentang kalau bapak atau ibu itu sudah membuka rekening di BNI Sekuritas. Ini mengenai hal persetujuan user ID ISMAT ya. Nanti mereka akan memberikan customer ID, nomor account, pemilik rekening, user ID, lalu password dan PIN trending, ejaan password, tanggal efektif, terus atas nama ya. Lalu sejak adanya surat ini, maka teman-teman bisa masuk ke ISMAT ya, ISMAT-nya. Nah, ISMAT-nya yang tadi yang saya
tunjukin ke teman-teman semua. Oke, nah nanti teman-teman kalau sudah dapat surat seperti ini, mereka sudah memberikan password segala macam, teman-teman bisa mengaktifkan daripada buka ismatnya lalu mengganti password. Dan mengganti password bukan artinya teman-teman mengganti perubahan, tidak merubah secara otomatis PIN yang dari BNI Sekuritas ya. Jadi ini informasi rahasia, tolong disimpan baik-baik, jangan diberikan orang atau ditaruh di sembarangan supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau teman-teman sudah dapat jawaban daripada BNI Sekuritas melalui email, terus teman-teman sudah mempunyai passwordnya, user ID-nya, kita bisa langsung login ya di BNI Sekuritas melalui Ismat ya. Kebetulan saya melalui Ismat, bisa juga melalui BIOS, tergantung dari teman-teman enaknya di mana ya. Dua-dua bisa kita pakai, oke? Ya, pokoknya kalau teman-teman mengetahui untuk perusahaannya ya bisa di sini cari ya. Terus kalau kita misalnya ini mau trending, artinya kita harus login dulu nih di trending ya, karena ada logout untuk nutup ismatnya, ada login untuk login sama logout trendingnya. Jadi kalau login nih, nanti kita masukin password kita di sini ya. Oke. Nah, nanti ini kan karena hari Sabtu jadi tutup tuh, atau hari libur biasanya tutup, mereka nggak melakukan pergerakan penjual belian saham ya. Jadi ini BNI kemarin penutupan harga terakhir itu BNI 3.800, Telkom 3.190, lalu Wika, lalu Andro. Terus di sini juga ada ini nih saham LQ45. Teman-teman kalau mau mengetahui tentang saham LQ45 bisa cari di Google ya. Sekarang semua informasi sudah terbuka, dengan gampangnya kita bisa dapetin ya. Yang penting kita pakai dengan baik, dengan hal yang positif, bukan hal yang negatif ya, untuk keluarga kita. Lalu kalau misalnya teman-teman sudah melakukan pembelian atau apa, nah ini karena saya pakai iPad ya, kalau pakai handphone lebih simpel ya. Nah untuk kita mengetahui daripada news, target price, stock profile, stock fundamental nih, semua ada, announcement ada semua ya. Terus kalau kita mau mengetahui tentang kalau kita mengetahui tentang tentang inian kita ya, kita harus login dulu untuk portfolio ya. Kalau nanti kalau teman-teman udah masukin passwordnya, dia ngeloading untuk trendingnya, nah ntar keluar seperti ini, sama aja sih. Cuman kalau di sini kita bisa lihat portfolio kita ya, kita bisa lihat berapa sih yang kita punya, portfolio kita, saham kita yang kita punya ya. Kita pencet di trending. Oke, kita pencetnya di trending ya. Oke, nah nanti kalau kita udah login di trendingnya, di sini di trending ya, nanti keluar tuh, kita bisa lihat portfolio kita ya. Kita bisa melihat stok saham yang kita punya yang sudah kita lakukan pembelian. Nah, seperti ini ya. Dan saya sih baru punya sedikit ya, karena baru mulai 1 minggu yang lalu. Ada Astra, BCA, ada BBRI, terus PTBA ini yang perusahaan tambang batubara ya, lalu Telkom ya. Memang kalau untuk harga Telkom lagi menurun, tapi saya nggak melihat harga turunnya. Saya melihat pondasi perusahaan itu cukup bagus, cukup baik, memberikan dividen yang baik juga, jadi saya beli ya. Malah kesempatan kalau lagi turun kita beli ya. Nanti kalau semuanya sudah selesai, wabah ini sudah selesai, mudah-mudahan akan naik, meningkat ya. Ini PTBA cukup lumayan, saya sudah dapat, tapi saya nggak menjual ya, karena saya bukannya membeli langsung menjual, tapi saya mau menabung saham, yang artinya setiap bulan saya akan rutin untuk membeli saham ini ya. Oke, jadi tiap bulan saya akan masukin secara rutin ya. Jadi BCA saya punya 1, Astra, lalu BRI, PTBA, Telkom. Oke, segitu aja pembahasan kita. Jadi kalau misalnya ini
Jangan lupa teman-teman lock out lagi untuk e-smartnya ya. Untuk trendingnya kita lock out. Nih, lock out di sini ya. Untuk trending ya, berarti nanti kalau kita udah lock out tutup tuh langsung ya. Oke. Terus nanti kita login lock outnya untuk e-smartnya di sini. Jadi 2 kali ya. Nah, nanti kembali lagi ke posisi semula. Oke. See you, semangat. Semoga teman-teman bisa mulai untuk rajin nabung saham untuk masa depan keluarga kita. Kita disiplin untuk masa depan keluarga kita, karena kita kan bukan orang kaya yang dapat mewariskan harta berlimpah untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Hanya ini kecil demi kecil setiap bulan nanti jadi menggunung. Oke, salam sehat selalu dari Saudi Arabia. Keep stay in home, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga istirahat. Dan untuk bapak-bapaknya atau ibunya yang merokok, usahakan jangan merokok di rumah ya, supaya anak-anak kita tidak membahayakan orang di sekitar kita, khususnya untuk anak-anak kita tercinta. Oke, stop merokok, lakukan dengan hal yang positif ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat. Oke, see you, Tuhan Yesus berkati, sehat selalu, semangat.